Manifestasi hukum asumsi Neville Goddard, teknik tidur yang jos. Praktek hukum Law of Assumption Neville Goddard dan hukum Law of Attraction ada bermacam-macam ragam dan gaya. Tetapi prinsipnya cuma satu, yaitu optimasi kinerja alam pikiran bawah sadar manusia. Kalau panjenengan berhasil menguasai pikiran alam bawah sadar ini, ya seterusnya segalanya jadi lebih mudah. Perbaikan mutu hidup pasti terjadi, baik soal keuangan, relasi, karir, kesehatan, kedamaian batin, dan lain-lain. So, ikuti penjelasan Pak Lang. Sebagai pendasaran ya, Pak Lang mau tegaskan bahwa cara menggunakan hukum asumsi Neville Goddard maupun cara menggunakan hukum tarik-menarik memiliki pola yang sama, yaitu tetapkan tujuan dengan jelas dan tegas, kemudian buat rencana realisasinya, kemudian laksanakan rencana itu, dan kemudian tetap percaya pada prosesnya. Nah, sementara panjenengan melaksanakan urut-urutan itu, panjenengan perkuat secara batin dengan melaksanakan teknik manifestasi LOA yang panjenengan cocok. Misalnya, cocok scripting, ya pakai scripting. Visualisasi, kalau cocok, ya laksanakan visualisasi. Ada lagi teknik inkantasi, kalau cocok ya lakukan itu. Ada juga teknik bantal, teknik air, teknik Tesla. Lan sapi turute, pilih mana yang paling cocok. Bila panjenengan benar dalam melaksanakan prosedur-prosedur itu, maka fenomena daya tarik-menarik pasti terjadi. Dalam hal ini, Pak Lang akan beritahu bagaimana alam ini membantu panjenengan dalam merealisasikan impian-impian panjenengan yang muncul sebagai fenomena tarik-menarik itu. Jadi, ketika panjenengan melaksanakan rencana-rencana kerja dalam upaya merealisasikan tujuan, maka panjenengan akan merasakan bimbingan ajaib, bimbingan supranatural, bimbingan goib, bimbingan ilahi yang sifatnya menuntun panjenengan. Bimbingan ini menjadikan perjalanan dan perjuangan panjenengan jadi lebih mudah, lebih ngelunyum, lebih enak, lebih nyaman, dan karakter pribadi panjenengan juga makin kuat, kokoh secara positif. Bimbingan yang sering terjadi adalah berupa intuisi yang sangat kuat. Kemudian panjenengan dihadapkan pada kejadian-kejadian tak terduga yang menguntungkan panjenengan. Atau gambar nyata dalam mimpi malam. Misalnya saja panjenengan duwe utang piro ya? 10 juta. 10 juta sudah jatuh tempo dan panjenengan babar blas gak tahu lagi bagaimana jalan keluarnya. Semuanya sudah dilakukan tapi kok rasanya nggak ada jalan keluar lagi ya. Jadi tujuan panjenengan dalam hal ini adalah mendapatkan uang 10 juta untuk melunasi utang itu. Itu tujuannya. Lalu apakah ada jalan keluar sebenarnya? Selalu ada jalan keluar. Selalu itu. Yang perlu panjenengan lakukan adalah masuk ke dalam kedalaman alam pikiran bawah sadar panjenengan sendiri. Di sanalah gudang jawaban atas segala persoalan kehidupan panjenengan, termasuk masalah finansial. Tidak diragukan lagi, selalu ada jawaban penyelesaian masalah-masalah apapun masalahnya. Lantas caranya bagaimana? Seperti sering saya sampaikan, manfaatkan waktu malam menjelang tidur. Yaitu ketika pas ngantuk banget, arep turu nglempus neng amben. Jangan ditawar-tawar ya, tidur yang dimaksud adalah tidur malam. Jangan ditawar-tawar ngomongin tidur pagi, tidur siang, tidak, tidur malam. Langkahnya itu mudah sekali ya. Jadi waktu panjenengan mau tidur malam, ambil posisi ngelekar di amben. Lupakan segalanya, lepaskan segalanya. Lemaskan otot-otot. Tarik nafas nyaman mungkin secara alamiah, jangan dipaksa. Bebaskan pikiran dari apapun juga. Ini ora gampang loh. Panjenengan perlu latihan ya, bisa lama, bisa tidak lama tergantung kemampuan panjenengan. Tapi nek wis iso ya gampang wae. Masuklah dalam keheningan total, hening secara batin dan secara badan. Nah, setelah keheningan tercapai, bisikkan doa ini dengan mulut yang mulut yang bicara tapi lirih-lirih saja. Katakan, terima kasih Tuhan bahwa semuanya telah terlaksana, semua telah beres,
Kewajiban-kewajiban telah terbayar lunas. Terima kasih, terima kasih. Begitu. Ucapan doa itu sebagai pengantar tidur diulang-ulang sambil membayangkan kejadian seandainya utang telah benar-benar lunas. Misalnya gambaran bojone panjenengan jingkrak-jingkrak, jalanan wis ora duwe utang, sehingga bisa beli liontin kulit jengkol umpamane. Gambarkan apa saja yang panjenengan suka, yang bisa mewakili keadaan batin gembira karena sudah lunas itu. Lalu bawa semua naskah dan emosi gembira itu sampai panjenengan terlelap dalam tidur malam, turu melempus. Lakukan kegiatan ini di esok malam berikutnya, ya. Demikian seterusnya tiap malam, ya. Teknik ini dinamakan teknik tidur, ya. Nama teknik tidur ini bukan saya yang menamai, melainkan diberikan oleh seseorang pakar pikiran alam bawah sadar yang terkenal di dunia, yang bernama Dr. Joe Morphy, seorang pengkhotbah dari Irlandia. Irlandia itu orang yang Eropa, ya. Bukunya banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Panjenengan maca dhewe ya, bukune tuku wae ning Gramedia akeh banget ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, lantas bagaimana manifestasi daya tariknya dengan proses teknik tidur itu? Jadi alam akan memberikan bimbingannya atau jawabannya melalui kilasan mimpi misalnya. Biasanya mimpi itu begitu kuat dan meninggalkan kesan. Sekalipun panjenengan gak percaya mimpi, ya, tetapi mimpi jawaban alam pikiran bawah sadar pasti meninggalkan kesan yang kuat dan mendalam, sehingga panjenengan itu mau tak mau akan menerimanya dan mengingatnya. Itulah petunjuk ilahi. Jangan salah ya, bahkan mimpi juga menjadi andalan para ilmuwan loh. Ilmuwan loh. Ahli kimia terkenal dari Jerman bernama Profesor Friedrich Kekulé mendapatkan gambar struktur ring molekul benzena juga dari mimpi. Kemudian orang terkenal yang luar biasa ini namanya Albert Einstein juga seorang yang menyukai mimpi, sehingga ia menelurkan banyak gagasan yang memunculkan pengetahuan fisika modern, termasuk teori relativitas. Saya sendiri juga dibantu melalui mimpi ketika kehilangan STNK dan berhasil menemukannya kembali dari petunjuk mimpi itu. Begitu ya. Nah, lanjut lagi. Setelah melaksanakan proses teknik tidur ini di malam hari, lantas di siang hari lakukan segala hal yang bisa dilakukan untuk mewujudkan harapan panjenengan. Dalam kasus utang 10 juta tadi ya bertindaklah. Tunjukkan bahwa panjenengan serius pengen utang lunas. Bertindak, berusaha, berupaya, apa yang panjenengan bisa. Maka Tuhan melalui mekanisme kerja alam pikiran bawah sadar akan memberikan bimbingan itu. Panjenengan hanya boleh tidak melakukan apa-apa kalau memang betul-betul tak ada yang bisa dilakukan. Betul-betul tak ada yang bisa dilakukan. Saya ulangi karena ini penting banget ya. Panjenengan hanya boleh tidak melakukan apa-apa kalau memang betul-betul tak ada yang bisa dilakukan. Betul-betul tak ada yang bisa dilakukan. Umpamane wae, panjenengan besok pagi harus melunasi utang 10 juta. Sudah jatuh tempo ya. Padahal panjenengan lagi opnam nang rumah sakit. Badan panas tinggi, otot bayu loro kabeh. Dalam kondisi demikian, Tuhan pasti tidak tega dengan keadaan panjenengan. Maka teknik tidur walau tidak disertai upaya tindakan sudah cukup menghasilkan keajaiban. Lanjut lagi ya. Dengan teknik tidur yang tepat, ya, panjenengan pasti akan mengalami manifestasi-manifestasi ajaib. Pada tahap ini kuncinya adalah hati panjenengan harus pasrah berserah. Ya, hati panjenengan harus pasrah berserah. Jangan pernah maksa-maksa, memaksa Tuhan. Jangan gigi mongso, jangan pula merengek-rengek. Oh Tuhan, tolonglah aku yang sial ini. Aku kan rajin ibadah Tuhan, rajin amal. Tolong Tuhan. Nah, yang gini ini gak akan menciptakan hasil. Kelihatannya sih religius ya, padahal yang begini justru mencerminkan ketidakpercayaan pada Tuhan. Tuhan tuh maunya dipercaya, diyakini, diimani. Jadi belajarlah panjenengan meningkatkan kualitas kepercayaan dari hari ke hari. Rugi gede tenan kalau panjenengan rajin ibadah tapi hidupnya sangsara gara-gara tak sanggup untuk percaya. Lanjut lagi ya, garis titik ya.
Selain lewat mimpi, bimbingan alam juga berwujud misalnya intuisi. Kalau pas ada intuisi, ikuti saja intuisi itu. Saya tuh ingat pernah baca buku metafisika jadul, udah lama sekali ya. Buku ini udah nggak tahu lagi kemana itu. Aku lali judulnya aku. Tapi bukunya apa sih? Bukunya berbahasa Inggris. Jadi di buku itu ada halaman yang menceritakan seseorang yang terlilit hutang, kalau nggak salah itu $700. Lalu ia praktek teknik keheningan malam, ya teknik tidur tadi. Dan beberapa hari berikutnya, ia dapat intuisi untuk mancing iwak yang telogo. Intuisinya mancing iwak. Kebetulan orang ini tinggal di sebuah desa di Texas, di mana di situ ada telaganya. Nah, pas di telaga itulah ia mancing, tetapi rupanya cuma dapat iwak sedikit. Namun ia tanpa sengaja menemukan sebuah cincin emas di pasir yang ada di dasar telaga. Karena airnya kinclong jernih sekali ya. Jadi kelihatan ada kilo-kilo gitu. Ternyata emas. Ya, diambillah emas itu. Kalau di Amerika itu telaganya jernih kaya kaca ya, kinclong. Ora kaya waduk Sunter Jakarta, ambune pol, nyebelin. Nah, kemudian cincin itu diambilnya, dibawa pulang, lalu dijual. Dan ajaibnya, cincin emas itu terjual dengan harga berapa? $710. Dan orang ini punya utang $700. Ya jadi lunaslah utangnya. Nah, itulah keajaiban. Sebagai bentuk bimbingan dari alam atau Tuhan. Ya. Jadi begitu ya sedulur, cara praktek hukum asumsi dan hukum law of attraction dengan teknik yang namanya teknik tidur. Tapi juga jangan awan bengi terus turu, esok turu, sore turu, bengi turu. Ya, kapan anak bojomu mangan ya? Sampai di sini para sedulur, kursus kita. Salam seger waras, doa Pak Lang, waras wiris kagem brayat panjenengan sak kabeh. Matur nuwun, matur nuwun.